Tekanan itu seperti dorongan. Jadi Brili, saya mau tanya, kenapa ya fluida itu menghasilkan tekanan? Jadi gini Indra, mengapa suatu fluida menghasilkan tekanan? Karena fluida itu memiliki massa sesuai dengan jumlah materinya. Dan yang kedua, massa tersebut tersimpan dalam wadah tabung dengan luas dasar dan tinggi. Oh, berarti fluida itu menghasilkan gaya berat yang menekan wadahnya dan juga besaran tekanannya itu bergantung pada berat fluida dan permukaan wadah yang diterima ya. Benar sekali Indra. Dan tekanan besarnya gaya yang diterapkan pada suatu area juga memiliki rumusnya loh. Apa tuh rumusnya? Yaitu P sama dengan F per A atau tekanan sama dengan gaya per area. Oh itu. Dan kamu tahu nggak alat-alat dari mengukur tekanan? Tahu dong, alat-alat untuk mengukur tekanan itu ada manometer, yang dimana manometer untuk mengukur tekanan pada fluida dan barometer untuk mengukur tekanan pada udara dan atmosfer. Brili. Oh gitu. Cairan adalah satu dari 4 wujud utama materi bersama dengan padat, gas, dan plasma. Cairan adalah fluida yang artinya tidak seperti benda padat. Molekul dalam cairan memiliki kebebasan bergerak yang jauh lebih besar. Kekuatan yang mengikat molekul bersama dalam padatannya hanya bersifat sementara. Dalam cairan, memungkinkan cairan mengalir, sementara padatan tetap kaku. Cairan seperti gas menampilkan sifat fluida. Cairan dapat mengalir, menyesuaikan bentuk padat, dan akan mendistribusikan tekanan secara merata ke setiap permukaan wadah jika ditempatkan dalam wadah tertutup. Tidak seperti gas, cairan hampir tidak dapat dipampatkan. Ia memiliki volume yang hampir konstan dalam rentang tekanan yang lebar. Kekuatan yang mengikat molekul bersama dalam padatan hanya bersifat sementara dalam cairan, memungkinkan cairan mengalir sementara padatan tetap kaku. Cairan seperti gas menampilkan sifat fluida. Cairan dapat mengalir, menyesuaikan bentuk padat, dan akan mendistribusikan tekanan secara merata ke setiap permukaan wadah jika ditempatkan di dalam wadah tertutup. Tidak seperti gas, cairan hampir tidak dapat dipampatkan. Ia memiliki volume yang hampir konstan dalam rentang tekanan yang lebar. Ia tidak mengembang untuk memenuhi ruang kosong dalam suatu wadah, tetapi membentuk permukaannya sendiri dan tidak selalu mudah bercampur dengan cairan lainnya. Sifat ini membuat cairan cocok untuk aplikasi semacam hidrolik. Partikel-partikel cairan terikat kokoh tetapi tidak kaku. Mereka mampu bergerak bebas, menghasilkan mobilitas partikel pada tingkat terbatas. Seiring dengan kenaikan suhu, vibrasi molekul meningkat, menyebabkan jarak antara molekul bertambah. Ketika cairan mencapai titik didihnya, gaya kohesif yang menyatukan molekul menjadi terputus dan cairan berubah menjadi gas, kecuali terjadi pemanasan super. Jika suhu turun, jarak antar molekul menjadi makin dekat. Ketika cairan mencapai titik bekunya, molekul biasanya saling mengunci ke dalam orde spesifik yang disebut mengkristal, dan ikatan antar mereka menjadi lebih kaku, mengubah cairan menjadi wujud padatnya kecuali terjadi pendinginan super. Hukum Boyle. Hukum Boyle adalah sistem dasar dalam fisika dan kimia yang menggambarkan hubungan terbalik antara tekanan atau P dan volume atau V, suatu gas ideal dalam sistem tertutup pada suhu konstan. Hukum Boyle sendiri ditemukan oleh Robert Boyle pada tahun 1692 melalui eksperimen dengan udara, di mana ia menggunakan pompa vakum untuk mengamati perubahan volume gas saat dihitung. Contoh pengaplikasian dari hukum Boyle ini melalui jarum suntik. Jarum suntik saat kita menekan plunger itu dapat mengurangi volume fluida dan meningkatkan tekanan untuk menyuntikkan obat. Saat kita menarik plunger itu akan meningkatkan volume dan menurunkan tekanan untuk menarik cairan. Hukum Boyle ini dikombinasikan dengan hukum Charles dan Guy-Russell yang kemudian membentuk dasar hukum gas ideal
Dalton. Dalam suatu campuran gas yang tidak bereaksi, tekanan yang diberikan oleh masing-masing atau jenis gas sama dengan tekanan yang diberikan saat gas tersebut berada sendiri. Artinya, jika ada campuran beberapa gas yang tidak saling bereaksi di dalam satu wadah, setiap jenis gas akan memberikan tekanan seolah-olah gas itu sendirilah yang menempati seluruh ruang wadah tersebut. Tekanan yang diberikan oleh masing-masing jenis gas ini disebut dengan tekanan parsial. Dan tekanan total campuran ini merupakan jumlah dari seluruh tekanan parsial. Contoh sederhananya, dalam sebuah tabung ada campuran oksigen dan nitrogen. Oksigen menekan di dinding tabung seolah yang ada di dalam tabung hanyalah gas oksigen. Begitupun sebaliknya pada nitrogen. Yang pertama, wadah kiri berisi oksigen murni dengan tekanan 159 mm air raksa. Kedua, wadah tengah berisi nitrogen murni dengan tekanan 597 mm air raksa. Dan wadah yang ketiga berisi campuran oksigen dan nitrogen dengan tekanan total 756 mm air raksa. Total ini semua adalah total dari wadah dari oksigen dan nitrogen. Intinya, dalam campuran gas yang tidak bereaksi, setiap gas berperilaku seolah-olah tidak ada gas lain. Tekanan total campuran merupakan penjumlahan dari tekanan parsial tiap gas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Dalton dan pernafasan. Pada tabel dijelaskan bagaimana udara masuk dan keluar dari paru-paru dengan bantuan dan perbedaan tekanan gas. Pertama, di udara luar, kandungan oksigen lebih tinggi tekanannya dibandingkan di dalam paru-paru. Karena itu, oksigen otomatis masuk ke dalam paru-paru untuk menyeimbangkan tekanan. Kedua, di paru-paru, kandungan karbon dioksida lebih tinggi tekanannya dibandingkan udara luar. Karena itu, karbon dioksida keluar dari paru-paru menuju udara luar. Dan yang ketiga, gas lain seperti nitrogen hampir tidak banyak bergerak karena tekanannya mirip. Simpelnya, gas akan selalu bergerak dari tempat yang tekanannya lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Akibatnya, oksigen masuk ke dalam paru-paru dan darah, sementara karbon dioksida keluar saat kita bernafas. Henry menyatakan bahwa kedalutan sebuah dalam cairan bergantung pada tekanan parsial dan koefisien kelarutan gas tersebut. Koefisien kelarutan merupakan nilai yang menyatakan seberapa mudah gas tersebut larut dalam cairan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Henry ini dapat kita terapkan pada pernafasan kita, di mana saat kita menghirup udara yang masuk ke paru-paru akan disebarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Dalam pernafasan, kita tahu bahwa oksigen dan karbon dioksida ini adalah sebuah gas, di mana oksigen ini sulit larut dalam air daripada karbon dioksida. Maka, sel darah merah memiliki hemoglobin yang mengikat oksigen, sedangkan karbon dioksida diangkut oleh plasma darah. Jadi, di tabel ini kita tahu bahwa oksigen lebih rendah daripada karbon dioksida, di mana di dalam tubuh kita, ketika kita meminum minuman berwarna atau soda, itu airnya itu lebih larut di dalam tubuh kita daripada oksigen. Proses pernapasan berdasarkan hukum-hukum gas. Yang pertama ada inhalasi atau menghirup nafas. Menerapkan hukum Boyle, yaitu saat otot diafragma dan interkostal berkontraksi, maka volume rongga dada akan meningkat. Karena volume rongga dada meningkat, maka tekanan di dalam paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan atmosfer. Udara pun mengalir dari area bertekanan tinggi atau luar tubuh ke area bertekanan rendah atau dalam paru-paru, hingga tekanan di dalamnya kembali seimbang dengan tekanan atmosfer. Yang kedua yaitu pertukaran gas atau difusi di alveoli, menerapkan hukum Dalton dan Henry, yaitu di dalam alveoli, tekanan parsial O2 lebih tinggi daripada tekanan parsial O2 di dalam kapiler darah yang melewatinya.
Berdasarkan hukum Henry, O2 berdifusi dari alveoli ke dalam darah untuk menyeimbangkan tekanan parsial. Pada saat yang sama, tekanan parsial CO2 di dalam darah lebih tinggi daripada tekanan parsial di CO2 di dalam alveoli. CO2 pun berdifusi dari darah ke dalam alveoli untuk dikeluarkan saat ekshalasi. Yang ketiga ada ekshalasi, yaitu menghembuskan napas. Ini menerapkan hukum Boyle, yaitu saat diafragma dan otot interkostal relaksasi, volume rongga dada menurun. Penurunan volume menyebabkan tekanan di dalam paru-paru meningkat dan menjadi lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Yang ketiga ada ekshalasi, yaitu menghembuskan napas. Menerapkan hukum Boyle, yaitu saat diafragma dan otot interkostal relaksasi, maka volume rongga dada akan menurun. Penurunan volume rongga dada ini menyebabkan tekanan di dalam paru-paru akan meningkat dan menjadi lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Udara mengalir keluar dari paru-paru hingga tekanan di dalamnya seimbang kembali dengan tekanan atmosfer. Gas adalah salah satu wujud zat selain padat dan juga cair. Jadi dalam bentuk gas, ada partikel-partikel penyusun bergerak yang sangat bebas dan tidak memiliki bentuk maupun volume yang tetap dan dapat menyesuaikan dengan ruang yang ditempatinya. Jadi contoh dalam gas itu apa sih? Contoh dalam gas itu dalam kehidupan sehari-hari itu ada udara, ada oksigen, ada karbon dioksida, dan juga ada nitrogen. Jadi dalam keperawatan gas itu sangat penting karena tubuh manusia bergantung pada pertukaran oksigen. Itu ada O2 yang masuk dan CO2 yang keluar untuk kelangsungan hidup. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang karakteristik gas. Jadi yang pertama, karakteristik gas itu tidak memiliki bentuk dan juga volume yang tetap. Jadi gas selalu menyesuaikannya dalam bentuk ukuran dan juga wadah. Misalnya oksigen dalam tabung gas medis itu biasanya membentuk tabungnya. Terus yang kedua, partikelnya tuh biasanya tuh sangat renggang. Jadi jarak antara partikelnya tuh sangat jauh sehingga gas tuh mudah dimepetkan atau dikompres gitu. Nah, hal ini yang dimanfaatkan untuk menyimpan oksigen medis dalam tabung bertekanan tinggi. Nah, yang ketiga itu ada mudah bergerak dan menyebar atau disebut itu difusi. Jadi gas akan menyebar merata ke seluruh ruangan. Jadi contohnya tuh kayak bau alkohol atau bau asap rokok yang tercium. Jadi dalam tubuh prinsip difusi ini tuh memungkinkan oksigen berpindah dari alveolus paru-paru ke dalam darah. Yang keempat itu ada tekanan gas. Jadi gas tuh memberikan tekanan pada dinding wadah atau permukaan yang disentuh. Jadi dalam tubuh tekanan parsial oksigen PaO2 dan karbon dioksida PaCO2 itu sangat penting untuk menilai fungsi pernapasan. Yang kelima itu dapat mengalami perubahan suhu dan juga volume. Jadi sesuai dengan hukum gas ideal, ketika dipanaskan gas akan mengembang. Jadi ketika didinginkan gas akan lebih menyusut. Nah, pemahaman ini yang paling penting. Misalnya kayak saat menggunakan alat anestesi atau ventilator. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang relevansi dalam keperawatan. Jadi oksigenasi pasien. Jadi misalnya perawat perlu memahami cara kerja tabung oksigen, aliran oksigen, dan bagaimana gas tersebut tuh dapat mempengaruhi saturasi oksigen pasien. Contohnya adalah ventilasi mekanisme. Jadi prinsip tekanan dalam volume gas digunakan dalam pengaturan ventilator. Jadi asuhan pada pasien dengan gangguan pernapasan, misalnya pasien PPOK, asma, atau gagal pernapasan itu dimana pertukaran gas itu menjadi masalah utama. Jadi anestesi gas seperti nitro oksigen digunakan dalam prosedur pembedahan. Yang pertama itu prinsip dasar hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Secara matematis, hukum Pascal dirumuskan dengan P1 sama dengan P2 atau dalam bentuk gaya dan ruas penampang, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P sama dengan tekanan dengan satuan Pascal atau bisa disingkat juga dengan PA, F sama dengan gaya,
dengan satuan Newton, A sama dengan luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Kita bisa lihat contohnya dongkrak hidrolik atau rem hidrolik. Yang kedua, rumus tekanan umum. Secara umum, tekanan dapat dihitung dengan rumus P sama dengan F per A. P sama dengan tekanan dengan satuan PA, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, A sama dengan luas penampang dengan meter kuadrat. Artinya, tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penerapan dalam sistem peredaran darah. Sekarang kita kaitkan dengan sistem kardiovaskular manusia. Jantung bekerja seperti pompa yang memberikan tekanan pada darah. Tekanan ini kemudian diteruskan melalui aorta, arteri, kapiler, hingga ke pena. Prinsip dasar Pascal ini yang membuat darah bisa sampai ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang keempat, penurunan tekanan darah. Tekanan darah tidak sama di semua bagian pembuluh. Tekanan akan menurun karena adanya resistensi pembuluh darah. Konsep ini mirip dengan hukum Ohm dalam listrik, di mana rumus dari Ohm dinamik yaitu delta P sama dengan Q dikali R, dengan delta P sama dengan perbedaan tekanan dengan satuan mmHg, Q sama dengan debit aliran darah atau cardiac output dengan satuan L per min, R sama dengan resistensi vaskular dengan satuan mmHg dikali min per L. Jadi, semakin kecil diameter pembuluh, semakin besar resistensinya, maka tekanannya akan semakin turun. Jadi, kesimpulannya adalah hukum Pascal menjelaskan bagaimana tekanan yang dihasilkan jantung bisa diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Walaupun tekanan menurun karena resistensi pembuluh darah, prinsip ini tetap menjadi dasar penting dalam memahami aliran darah manusia. Sekian, terima kasih.